Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul adzim. Sahabat sekalian, kita bersyukur kepada Allah hari ini berjumpa kembali, masih berada di bulan Syawal. Setelah libur beberapa hari, Lebaran ini banyak kawan-kawan kita yang mudik, termasuk tim produksi kita juga mudik. Kembali ada yang keluar kota, ada yang bahkan keluar pulau, dan alhamdulillah hari ini mulai normal kembali. Karena itu kita akan memulai kajian-kajian kita seperti biasanya. Dalam seminggu kita tetap memiliki program Cangkir Tasawuf, kemudian Islam Futuristik, dan kemudian akan memiliki satu program baru, namanya adalah Chatting dengan Allah. Ini adalah program yang sangat menarik yang akan melanjutkan kajian yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita punya program namanya Al-Quran Challenge, tantangan dari dalam Al-Quran. Sangat menarik kajiannya dan mendapatkan sambutan yang antusias dari kawan-kawan semua, dikarenakan pada waktu itu di bulan Ramadan kita belajar untuk bertadarus Al-Quran. Memahami Al-Quran secara holistik dengan menggunakan metode puzzle. Membangun konsep-konsep yang bersumber dari dalil-dalil dari dalam Al-Quran. Lantas ada yang mengusulkan, Pak Agus, supaya program Al-Quran Challenge ini dilanjutkan di luar Ramadan. Setelah kita bicarakan dengan tim kreatif kita, maka kita memutuskan tidak melanjutkan nama Al-Quran Challenge, tetapi kita akan memunculkan program baru yang mirip dengan Al-Quran Challenge. Namanya adalah Chatting dengan Allah. Ini bahkan satu step lebih maju lagi, lebih mendalam dibandingkan dengan Al-Quran Challenge. Apa bedanya? Kalau Al-Quran Challenge kita membangun konsep-konsep dari dalam Al-Quran, menggali petunjuk dari dalam Al-Quran terkait dengan konsep-konsep ketauhidan, konsep keimanan, ketakwaan, dan sebagainya, maka ini kita tambahi lagi, yaitu dengan tambahan proses ketauhidan. Berlatih untuk berinteraksi dengan Allah, curhat dengan Allah, ngobrol, berdoa, bermohon, mohon petunjuk atas segala masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Caranya tetap akan kembali ke dalam Al-Quran Al-Karim. Karena memang Al-Quran itu adalah petunjuk kehidupan kita. Di mana itu sesungguhnya adalah firman Allah. Allah sedang berfirman, memberi petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan petunjuk dan kemudian membaca kitab petunjuk itu. Jadi sahabat sekalian, program Chatting dengan Allah ini justru memiliki dua hal yang sangat mendasar. Yang pertama, kita akan melatih interaksi kita dengan Allah, mencari solusi dan petunjuk atas masalah-masalah kehidupan kita. Dan kemudian caranya adalah dengan menggali firman-firman Allah dari dalam Al-Quran. Jadi bedanya dengan Al-Quran Challenge, kalau di Al-Quran Challenge kita membahas konsep, kalau di sini kita sedang mencari solusi dengan cara berinteraksi dengan Allah, dengan curhat, dan mengadukan masalah-masalah sehari-hari kita. Masalah apa saja yang kita bisa bahas dalam kajian ini? Apa saja yang menjadi masalah keseharian kita? Mulai dari masalah kesehatan kita, atau keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan seterusnya.
juga masalah rezeki, masalah pekerjaan, karir, dan sebagainya. Atau masalah keluarga, masalah pernikahan, perjodohan, pendidikan anak, ya, masa depan keluarga kita supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Atau masalah peribadatan, terkait dengan kualitas zikir kita yang mungkin perlu diperbaiki. Kualitas sholat kita yang diperbaiki supaya menjadi lebih khusyuk dan berdampak dalam kehidupan kita. Kualitas puasa kita dan seterusnya, peribadatan-peribadatan yang menjadi masalah dalam keseharian kita. Atau bahkan masalah-masalah keumatan, masalah politik, masalah pemerintahan, masalah keadilan, kesejahteraan umat, dan sebagainya. Pendek kata, apapun masalahnya, kita carikan solusinya dari dalam Al-Quran Al-Karim. Kita chatting dengan Allah melalui media Al-Quran Al-Karim itu. Insya Allah akan mendapat jawaban dari Allah ketika kita mencari solusi dari dalam Al-Quran Al-Karim sebagai petunjuk kehidupan kita itu. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah mendorong kita untuk senantiasa menyeru Allah, berdoa kepada Allah, curhat kepada Allah, bermohon bimbingan atas segala masalah yang kita hadapi itu. Misalnya yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku dekat. Aku akan menjawab permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia bermohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Sahabat sekalian, ada beberapa poin penting yang diberitakan oleh ayat ini. Yang pertama, Allah menggambarkan kepada kita, kalau ada orang yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku Allah, maka katakanlah bahwa aku Allah itu dekat. Kaitannya lantas dengan doa-doa kebutuhan dari orang yang sedang mempertanyakan Allah itu. Kata ayat ini, aku akan mengabulkan, atau lebih tepatnya, aku akan menjawab ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa atau permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi, poin pertama adalah Allah menggambarkan sangat dekat dengan siapapun atau dengan hambanya. Dan yang kedua, akan menjawab doa-doa orang yang berdoa kepada Allah. Dan yang ketiga, kemudian Allah memberikan syarat, falyastajibuli, maka hendaklah dia memenuhi perintah-perintahku atau petunjuk-petunjukku. Wal yu'minu bi, dan yakin, percaya, beriman kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pemurah dan akan mengabulkan doa-doa kita atau menjawab doa-doa kita. Bagian penutupnya digambarkan la'allahum yarsudun. Mudah-mudahan mereka berada di dalam jalan yang benar untuk mendapatkan jawaban atau pengabulan doa-doa itu. Poin penting yang ingin saya sampaikan dengan mengutip ayat ini adalah kalimat ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan atau lebih tepatnya menjawab permohonan doa dari orang-orang yang disampaikan, dimohonkan kepada Allah. Menggunakan kata ujibu. Kata dasarnya adalah istajaba yastajibu dan akar katanya adalah jawab. Jadi sesungguhnya Allah sudah menjanjikan
untuk memberikan jawaban kepada setiap orang yang bermohon kepadanya. Nah, jawaban Allah itu bisa berbentuk 3. Yang pertama, jawaban secara positif yaitu mengabulkan doa dan permohonan kita. Tetapi yang kedua bisa sebaliknya, Allah memberikan jawaban tetapi tidak mengabulkan. Karena Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dalam pertimbangan Allah, misalnya kalau dikabulkan malah menjadi masalah bagi orang itu, maka Allah menjawab dengan cara tidak mengabulkan. Atau yang ketiga, Allah mengabulkan tetapi ditunda waktunya untuk mengabulkannya itu. Nah, semua itu adalah jawaban Allah. Itu yang digambarkan oleh ayat ini. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah menjawab semua doa-doa dari hambanya berdasarkan sifat maha pemurahnya dan sifat kebijaksanaannya untuk mengabulkan, tidak mengabulkan, atau mengabulkan dengan cara menunda. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah Allah memancing kita untuk mencurhatkan, chatting dengan Allah atas masalah-masalah keseharian kita, dan kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Lanjutkan usaha untuk mendapatkan yang kita inginkan atau kita harapkan, atau kemudian dihentikan karena itu akan membawa ketidakbaikan, atau kita menunggu jawaban dari Allah yang ditunda waktunya. Yang demikian ini digambarkan Allah di ayat yang berbeda lagi. Misalnya di dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku jawab bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ayat ini memberikan penegasan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kepada Allah, maka aku akan menjawab permintaanmu itu dengan pengetahuan Allah, dengan kemurahan Allah, dengan kebijaksanaan Allah. Tetapi poin pentingnya, Allah pasti akan menjawab seruan kita, curhat kita, chatting kita itu. Dan ditambahkan di ayat ini, barang siapa tidak berdoa kepada Allah, tidak beribadah dan menyeru Allah, bergantung kepada Allah, maka dikatakan bahwa dia itu takabur, tinggi hati. Yang demikian ini akan memicu munculnya masalah baik fid dunya wal akhirah. Digambarkan dia akan masuk ke dalam neraka jahanam yang memunculkan masalah bagi dia di masa depannya itu. Oke sahabat sekalian, kita sudah mendapatkan gambaran terkait dengan program baru kita ini, chatting dengan Allah. Ini adalah program yang mencoba untuk melakukan problem solving. Ada problem kehidupan kita dalam tataran apapun dan terkait dengan masalah apapun dalam keseharian kita yang kita ingin memberikan solusinya. Dan solusi itu kata Allah ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Di mana Al-Quran itu adalah firman Allah. Dan ketika kita membaca Al-Quran itu sesungguhnya kita sedang berdialog, sedang berinteraksi, sedang curhat, sedang chatting dengan Allah. Nah, hari ini kita akan mencoba memulai dengan satu kasus yang ini akan menjadi kajian kita di episode yang mendatang. Ini mirip dengan program Al-Quran Challenge, di mana saya akan memulai dengan sebuah kasus dan Anda kemudian diminta untuk menganalisa masalah ini, dicari akar masalahnya, melakukan diagnosis terhadap masalah yang akan kita jadikan topik di episode berikutnya, dan solusinya kita carikan dari dalam Al-Quran sambil bermohon kepada Allah, mohon petunjuk, melatih radar jiwa kita untuk berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Saya berharap dengan cara itu Anda melatih dua hal. Yang pertama, melatih kepekaan Anda untuk berinteraksi dengan Allah.
Dan yang kedua, melatih membangun kefahaman, petunjuk, hikmah-hikmah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Apa yang menjadi contoh kasus kita kali ini dan akan kita jadikan kajian topik berikutnya di minggu depan. Acara ini akan kita gelar setiap hari yang sama, yaitu akan di-upload setiap minggu malam. Nah, untuk minggu depan kita memiliki kasus di mana ini adalah pertanyaan dari seorang kawan yang disampaikan kepada saya. Bagaimanakah caranya untuk menghilangkan rasa khawatir, rasa takut, dan rasa gelisah yang kadang-kadang menghantui kehidupan kita? Ini tentu adalah persoalan yang sangat mendasar. Anda diminta untuk melakukan diagnosis. Kenapa seseorang itu bisa mengalami ketakutan, bisa mengalami kekhawatiran yang kadang berlebih-lebihan, dan kemudian hidupnya gelisah. Dicari akar masalahnya. Dan setelah itu, kemudian Anda mencoba mencari jawabannya dari dalam Al-Quran untuk menjadi nasihat bagi kita semua. Bagi Anda sendiri yang punya masalah dan juga nasihat bagi kawan-kawan kita. Barangkali suatu saat akan menghadapi masalah yang sama. Nah, sahabat sekalian, ayat yang ingin saya sampaikan sebagai clue yang pertama, seperti ketika kita membahas Al-Quran Challenge, kita akan mengumpulkan sejumlah ayat dari dalam Al-Quran yang akan menjadi nasihat bagi kita semua. Ayat yang kita jadikan salah satu puzzle yang harus Anda lengkapi untuk menjadi sebuah nasihat yang utuh dan komprehensif, bermanfaat buat orang yang memiliki masalah itu, salah satunya ada di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sahabat sekalian, itulah topik yang akan kita kaji di episode yang akan datang seminggu lagi. Sekali lagi Anda diminta untuk melakukan diagnosis terhadap masalah yang sedang kita ajukan sebagai topik kita. Bagaimana menghilangkan rasa takut yang berlebihan, rasa khawatir dan gelisah dalam hidup ini. Cari akar masalahnya dan cari jawabannya dari dalam Al-Quran sambil berlatih, berinteraksi, berdialog dengan Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan jawaban kepada kita semua. Ditunggu jawaban Anda, silahkan seperti di episode Al-Quran Challenge Anda tuliskan di dalam forum kita. Dan itu akan menjadi kajian menarik kita di episode berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.